Kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan teori belajar kognitisme dari tokoh Piaget beserta informasinya pada ABK. Perkenalkan, saya Safia, NIM 124. Ini banyak 022 dan saya Siti Nurmawati Sudabriana dengan NIM 028. Next, oke. Di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar by Jean Piaget. Oke, yang pertama, Jean Piaget menyatakan bahwa belajar adalah proses menyesuaikan pengetahuan baru dengan pengalaman dan hidup. Selanjutnya, belajar lebih efektif jika disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif. Berikutnya ada usia, bukan patokan mutlak perkembangan karena setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Guru perlu memberi kesempatan anak untuk aktif bereksperimen dan berinteraksi dengan lingkungan. Maksud dari poin ketiga dan keempat yaitu Jean Piaget menekankan peserta didik setidaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik gitu, yang ditunjang dengan interaksi dari teman sebaya dan pertanyaan-pertanyaan yang dari guru yang bisa membuat rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif. Next. Berikutnya teori belajar Piaget. Yang pertama, Jean Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahapan, yaitu ada sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan yang terakhir ada operasional formal. Di sini saya tidak akan menjelaskan karena di slide berikutnya ada penjelasannya. Selanjutnya ada pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Belajar terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Yang dimaksud yaitu konsep asimilasi dan akomodasi yaitu dapat diterapkan melalui pemberian pengalaman, belajar yang menantang namun tetap sesuai dengan kemampuan anak, sehingga mendorong terjadinya perkembangan kognitif. Ketika anak mampu menyelesaikan tantangan tersebut, maka akan terjadi proses penyesuaian struktur kognitif yang memperkuat pemahaman mereka. Terus berikutnya, pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, pada ABK setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda sehingga pembelajaran tidak bisa disamakan. Berikutnya, guru perlu melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan kognitif anak. Berikutnya, pembelajaran ABK sebaiknya menggunakan benda nyata, alat peraga, permainan edukatif, pengalaman langsung. Ini tuh udah sering kita terapkan kan teman-teman saat observasi. Terus berikutnya, guru berperan sebagai fasilitator dan lingkungan belajar harus aman, inklusif, dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Oke, next. Berikutnya ada tahap-tahap perkembangan. Jean Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama ada sensori motorik. Pada umur 2 tahun, anak belajar lewat panca indera dan gerakan. Yang kedua ada praoperasional yang berusia 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan bahasa dan simbol tapi belum bisa berpikir logis. Yang ketiga ada operasional konkret yang berusia 7 sampai 11 tahun. Anak mulai berpikir logis tentang benda atau kejadian nyata. Lalu operasional formal 11 tahun sampai dewasa, anak mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Lalu pembelajaran terjadi melalui asimilasi dan akomodasi. Perkembangan kognitif anak juga dipengaruhi oleh kematangan, pengalaman, interaksi sosial, dan penyesuaian. Ya, tadinya saya akan menjelaskan mengenai poin-poin yang ada di dalam perkembangan. Jadi sensori motorik itu, maaf, ini typo semua. Itu harusnya 0 sampai 2 tahun. Terus yang praoperasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, formal itu 11 tahun sampai dewasa. Nah, jadi yang sensori motorik itu
mereka bisanya lewat dua itu, panca indera atau sensorik sama gerakan atau motorik. Bayi itu juga mengenal dunia itu dengan cara masukkan segala sesuatu ke mulut atau menggenggam jari kita atau menendang. Baginya benda itu ada kalau mereka bisa merasakan, bisa mereka lihat. Makanya kalau ada bayi, ibunya ditinggal ke dapur, dia nangis. Bayi itu mikir kalau ibu itu tuh hilang atau lenyap gitu. Ya. Dan juga mereka belum punya kemampuan representasi mental. Representasi mental itu cara otak menyimpan apa ya, kayak simbol dunia itu. Misalkan aku nyebut apel, kalian udah tahu kan apa itu bentuknya dari apel, terus rasanya, terus teksturnya, itu representasi mental. Mereka gak punya representasi mental itu. Lalu selanjutnya ada praoperasional. Anak mulai menggunakan bahasa dan simbol tapi belum berpikir logis. Mereka udah bisa ngerti simbol tapi ya belum bisa berpikir secara matang kayak orang dewasa. Contohnya mereka udah tahu apa itu benda yang saya sebutkan, misalkan apel, mereka udah tahu. Terus mereka juga apa itu imajinatifnya liar. Mereka bisa tiba-tiba main sapu-sapuan itu mereka bisa buat jadi gitar, bisa buat jadi kuda-kudaan gitu. Terus mereka itu juga egosentris karena mereka masih belum mengerti apa itu melihat dari sudut pandang orang lain. Contohnya mereka nih suka makan es krim nih, es krim coklat, tapi kalian malah sukanya lebih milih makan seblak. Mereka bakal bingung, kenapa sih kok apa ya kalian nggak suka makan es krim, padahal kan es krim lebih enak daripada seblak. Oh ya, terus apa itu mereka belum bisa berpikir kompleks, seperti misalkan aku nunjukin dua gelas, yang satunya gelasnya pendek tapi lebar, yang satunya gelasnya kurus dan tinggi. Nah, kalau disuruh milih, mereka pasti milih yang lebih banyak nih. Mereka pasti bakalan milih yang kurus dan tinggi, soalnya kelihatan lebih banyak, lebih tinggi soalnya. Dan apa ya, di tahap ini praoperasional ini bisa dibilang anak itu peniru handal. Sebenarnya dari apa itu 18 sampai 24 bulan mereka apa ya sudah jadi peniru handal, cuma nggak seandal pas praoperasional ini. Kalau pas 18 sampai 24 itu misalkan kalian tepuk tangan, terus sama apa itu anaknya itu nanti bakalan disimpan, tapi nggak langsung dia tirukan, dia nanti nirunya apa ya nanti atau besoknya gitu. Terus tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun, mereka udah apa itu otaknya udah mulai stabil dan mereka juga nggak mudah tertipu oleh apa yang dilihat mata, asalkan bendanya itu konkret gitu. Kalau sebelumnya mereka itu lebih senang berpikir pakai imajinasi, mereka sekarang udah bisa berlogika. Tapi masih sulit kalau disuruh membayangkan ide-ide abstrak atau hipotesis, pokoknya pelajaran yang berat itu mereka masih kesulitan.
bisa berpikir abstrak, terus kayak apa itu, mereka udah tahu apa itu keadilan, nilai moral, politik, mereka udah tahu. Terus kemampuan berandai-andainya juga sudah oke dan sudah bisa merencanakan masa depan. Selanjutnya selanjutnya kelebihan dan relevansi teori. Kelebihannya yaitu yang pertama menekankan pada pemahaman proses belajar. Yang kedua mendorong peserta didik menjadi aktif, mandiri, dan kreatif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga memungkinkan guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan struktur kognitif siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak memaksakan standar yang seragam. Yang keempat, memberikan landasan bagi penerapan pembelajaran berbasis pengalaman, di mana anak berkebutuhan khusus diajak untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Terus relevansi teori ini membantu guru memahami bagaimana informasi diproses oleh siswa sehingga intervensi pembelajaran dapat dirancang secara lebih tepat, namun penerapannya membutuhkan pemahaman mendalam dari guru serta desain pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. selanjutnya terdapat implementasi. Pada anak tunagrita bisa diawali dengan tes IQ, atau pada anak ABK lainnya yang sekiranya ada hambatan di kognitifnya bisa dites IQ terlebih dahulu. Lalu hasil tes ini akan digunakan untuk guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tahapan perkembangan menurut Jean Piaget. Lalu guru menyusun program pembelajaran individual sesuai kemampuan anak. Pendekatan ini sesuai dengan masa asimilasi dan akomodasi, yaitu anak membangun pengetahuan dan menyesuaikan skema berpikirnya. Dan anak tunagrahita itu lebih mudah memahami materi melalui benda nyata, benda konkret, terus mereka visual learning. Selanjutnya lalu guru juga menggunakan stimulus yang berulang atau materinya diulang berkali-kali. Lalu ini ada contoh kasusnya. Di sini ada anak tunagrahita 1 dan tunagrahita 2, kita singkat T1 dan T2. Di T1 proses belajarnya itu dia awalnya menganggap segitiga dan persegi panjang itu sebagai bangun ruang yang sebenarnya itu adalah bangunan rata. Ketika diberi penjelasan tentang 2 dimensi dan 3 dimensi, T1 mulai memahami perbedaannya. Di sini T1 mengalami asimilasi saat mulai memahami bangun datar dan bangun ruang, equilibrium ketika mampu memberi contoh benda di sekitar, akomodasi saat mampu menunjukkan unsur-unsur bangun ruang, dan disequilibrium saat kesulitan memahami jari-jari kubus atau yang awal tadi menganggap segitiga dan persegi panjang sebagai bangun ruang. Lalu selanjutnya di sini ada contoh kasus di T2, dia itu bisa menentukan bangun datar dan memberi contoh seperti lingkaran itu, contohnya kalau di live itu uang logam. Tapi T2 itu kesulitan kalau nyebutin contoh konkret yang persegi dan menentukan gambar kubus. T1 itu mengalami lebih banyak disequilibrium
mulai paham hubungan persegi panjang dan balok. T2 mengalami asimilasi saat mengenali bangun datar, equilibrium saat memahami hubungan persegi panjang dan balok, akomodasi saat mampu menunjukkan titik sudut, dan disequilibrium saat belum memahami unsur bangun ruang lainnya. Saya kasih penjelasan. Asimilasi itu proses di mana seseorang masukin informasi atau pengalaman baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada di otaknya. Lalu equilibrium itu keadaan di mana informasi baru yang diterima cocok dengan apa yang sudah diketahui. Disequilibrium itu kondisi ketika anak-anak bingung saat informasi baru itu nggak cocok dengan apa yang mereka pikirkan atau mereka nggak paham. Lalu yang akomodasi itu proses mengubah atau membentuk skema baru di otak untuk menyesuaikan dengan informasi baru yang telah diterima. Selanjutnya, terima kasih. Dari dua contoh saya lihat kan, jadi perbedaan kognitif dari anak tunagrahita 1 sama tunagrahita 2 itu belum tentu sama gitu. Itu salah satu contoh yang bisa kita kasih buat teman-teman. Terus sih Yang bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Dapat teorinya pada ABK terdapat tantangan ya, seperti keterbatasan waktu, jumlah siswa, dan sumber daya yang menjadi kendala utama. Lah, menurut kalian nih, apa solusi yang dapat diberikan untuk menangani kendala tersebut? Oke, ya, tutup. Butuh plastik kan? Iya.